Jadi jangan merasa jadi pejabat itu berkuasa tentunya. Pejabat itu sebenarnya justru harus berpikir kita ini serving ya. Mungkin Pak Jokowi di dalam konteks mensosialisasikan hidup sehat misalnya, mempromosikannya dengan cara membagi-bagikan hadiah sepeda itu. Saya nggak tahu merek apa dan lain-lain, terus terang aja. Belum pernah saya cek karena saya belum pernah dapet. Mudah-mudahan Pak Jokowi dengar dan ngirim ke saya gitu. Oke, kembali lagi dalam podcast PHD Corner Kedai Pena masih bersama abang kita, teman kita Bang Pumpi Hidayatullah. Untuk sesi kedua ini kita bicara yang agak lebih serius-serius dikit lah, Bang. Tadi nggak serius? Tadi nggak serius, Padahal saya udah serius sudah itu. Udah serius banget nih, anggap nggak serius. Gimana caranya sekarang mau serius lagi? Kalau tadi kan kita ngomong di bagian pertama itu kita ngomong sesuatu yang lebih ke humaniora lah, romantika masa lalu, ya kan. Terus habis itu gimana pengalaman abang ngegoes dan yang lain-lain. Sekarang harus serius. Kalau sekarang agak-agak berat dikit lah, ya kan. Tadi kita udah senggol-senggol nih sedikit nih soal kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang boleh lah, ya kan. Lumayan lah, ada perkembangan lah, apalagi temen Bang Pung nih. Iya. Sudah lumayan bagus. Apa yang harus dilakukan selanjutnya oleh Gubernur Anies untuk lebih menjadikan Jakarta ramah sepeda, Bang? Ya itu yang saya bilang sebenarnya di dalam konteks ini kan masalahnya bukan masalah bersepedanya saja, tapi berbicaranya adalah masalah lalu lintas secara keseluruhan. Ya, ada undang-undangnya juga tuh, Bang. Ya, maksudnya nggak perlu menyentuh ke level undang-undang, tapi dalam konteks praktek perlalu lintasan gitu ya. Yang harus dibangun itu di dalam konteks bersepeda terutama nantinya gitu, atau berjalan kaki secara khusus, itu adalah sebenarnya justru orang-orang yang berlalu lintas di kendaraannya dulu harus ditertibkan. Tidak ada satu negara yang kemudian lalu lintasnya tertib dengan cara SIM-nya nembak. Iya. Nah, itu dulu. Betul. Kalau kita mau komit, kalau kita benar-benar mau orang itu semuanya tertib, ya ditertibin dulu di situnya dulu. Ya kalau izinnya bisa dijual beliin dengan mudah, tanpa harus lulus, tanpa harus ujian, tanpa harus ngerti rambu lalu lintas, ya pasti semua selesai. Jadi kalau intentionnya atau niatannya bagus untuk urusan sepedanya, tapi di dalam konteks mobilnya belum selesai, ini juga potensi persoalan ke depannya juga tinggi sebenarnya. Jadi ya harus semuanya ditata, bukan hanya sekedar memberikan jalur. Ya. Nah, tapi juga harus melindungi kan. Bagaimana melindungi mereka dari orang-orang yang ya serabutan dan lain-lain. Orang jalan kaki aja inget nggak dulu? Ditabrak. Yang tabrak Xenia itu kan, anak-anak kecil jalan kaki. Jadi artinya itu di luar daripada konteks yang tadi saya omongin, ya kebetulan lagi mabuk dan lain-lain gitu. Betul. Di Indonesia juga belum ada aturan drink and driving ya, maksudnya mabuk dalam keadaan maksudnya menyetir dalam keadaan mabuk, ini nggak ada aturannya. Belum ada, Bang, ya? Coba aja cek. Dulu saya dorong tuh sebenarnya di undang-undang minuman beralkohol itu. Pas di Komisi 9, Abang? Waktu di Baleg sebenarnya, di Badan Baleg Legislasi. Jadi saya masukin bahwa konten alkohol di dalam darah itu harus paling sedikit kurang dari 1%. Konten alkohol di dalam darah harus di bawah 1% kalau dia mau nyetir atau mengoperasikan alat-alat berat ataupun alat-alat yang berbahaya lainnya gitu loh. Itu saya masukin. Cuman nggak tahu, kan waktu itu nggak jalan juga tuh undang-undang beralkohol. Belum masuk prolegnas kali, Bang, ya dulu ya? Masuk sebenarnya. Sebenarnya saya nggak tahu ada yang gembos di mana, yang bocor di lobi sama importir anggur lah, kita nggak tahu lah. Ya itulah dunia, kita kadang niatannya artinya
secara keseluruhan melihat masalah lalu lintas ini nggak bisa cuma sepeda saja, nggak bisa cuma pejalan kaki saja, nggak bisa cuma sepeda motor saja, nggak bisa cuma mobil aja. Jadi semuanya harus dibahas agar terjadi sinergi dan harmoni gitu. Betul. Karena semuanya saling terkait sebenarnya. Makanya pas saya ngelihat kebijakan Gubernur Anies yang masang jalur sepeda tuh dari Sudirman sampai Tamrin, itu pertentangannya kuat banget, Bang. Bahkan tuh ada anggota DPR tuh yang mendorong biar jalur sepeda dibongkar lagi karena nggak efektif. Ditambah lagi banyak kelompok-kelompok pesepeda, terutama sepeda balap, itu yang nggak masuk ke jalur sepeda. Semakin menguatkan stigma kalau jalur sepeda itu nggak berguna gitu kan. Nah ini kan juga masalah juga Bang itu. Ya memang kasihan Anies ini ya. Iya. Artinya kita bukan belain Anies ya Bang ya. Saya sih hubungan baik aja sama semua orang pada saat ini. Artinya cuman memang kontroversi terhadap dirinya Anies ini terlalu tinggi. Iya. Maksudnya gini, orang yang bukan kontroversi dirinya, tapi maksudnya orang yang kontroversi terhadap Anies itu terlalu tinggi gitu. Artinya nggak tahu dia buat sesuatu pasti ada yang ekstrim mengkritiknya. Dia buat sesuatu pasti ada yang ekstrim mengkritiknya. Residu pilkadanya lebih masih sampai sekarang ya? Saya nggak tahu ya, tapi sebenarnya kan nggak perlu begitu juga. Ya kita tuh di dalam hidup ini gitu ya. Melihat hasil seseorang atau capaian daripada siapapun, kalau memang bagus kita harus puji, itu bagus, ya, betul. Objektif. Betul. Kalau memang jelek ya kita kritik, tapi juga kita kasih solusinya dong, ya kan? Iya, benar, dan lain-lain. Jadi objektivitas ini menjadi penting. Tapi dalam konteks Anies ini menurut saya udah agak terlalu berlebihan, kasihan juga dia sebenarnya. Jadi apapun yang dikerjakan pada akhirnya ya selalu dilawan dengan kadang-kadang juga irasional sih, kadang-kadang gitu. Gitu. Jadi saya nggak mau ikutan ke dalam dunia itu karena menurut saya itu adalah suatu konstelasi yang tidak berujung gitu ya. Iya benar. Debat kusir aja gitu. Iya, nggak asik kayak dulu zaman Jokowi Prabowo masih berhadapan-hadapan. Iya. Iya kan? Ya pokoknya lebih baik kita pas lagi kampanyenya, pas lagi pemilunya, saya seneng berkompetisi, saya seneng berdebat. Tapi pas kali itu selesai, ngapain kita ribut-ribut lagi gitu kan udah selesai. Iya. Ya mending kita saling dukung lah. Iya betul. Tapi memang kalau kita lihat negara-negara yang besar itu pasti menghormati para pemimpinnya, baik yang masih menjabat ataupun yang sudah tidak juga gitu. Dan penghormatan itu yang kemudian menjadi mereka bangsa yang besar gitu. Kita harus belajar dari situ. Pada saat mereka mengkritisi siapapun, ketika jadi katakanlah perdana menteri atau jadi presiden, no problem. Namanya juga kritik gitu ya, nggak usah sakit hati. Kan tujuan memperbaiki. Gitu. Apalagi menyuarakan suara rakyat, biarin aja. Nggak usah baper juga ya Bang ya. Nggak usah baper. Bang, nih balik ke sepeda nih Bang nih. Sepeda itu kalau gua ngelihatnya beberapa tokoh gitu, sebut saya Pak Jokowi gitu ya, dia deket tuh sama sepeda, bahkan sampai bagi-bagi sepeda. Iya. Terus abis itu tadi kita sudah bahas Gubernur Anies dalam beberapa kali kesempatan baik to walk ke dari rumahnya di Jakarta Selatan ke Balai Kota tuh goes juga. Oh gitu ya. Terus abis itu Ganjar Pranowo. Iya, semua Ridwan Kamil semua yang sepeda jadi kayak ini ya, sesuatu yang wah gitu. Menurut lu gimana sih Bang? Ada nggak sih korelatif antara sepeda, goes, sama electoral insentif? Wah, itu harus dibuat satu penelitian sendiri sebelum disimpulkan gitu ya. Walaupun ya memang kalau dilihat daripada logika berpikirnya sebenarnya ada satu keunikan dari bersepeda itu. Kenapa? Orang bersepeda bisa timbul karakternya. Kenapa? Sama dengan kita kayak naik mobil sebenarnya. Kita pasti preferensi mobil kita kayak apa tercermin juga dengan sepeda. Ada orang yang senang sepeda lipat, ada orang yang kemudian senang sepeda gunung, ada yang senang sepeda balap, ada yang macam-macam gitu. Jadi pada akhirnya orang tercermin gitu, gayanya bersepeda itu mencerminkan dirinya. Ya. Nah, keunikan itu bisa dieksploitir ketika dia figur politik gitu. Jadi
mungkin Pak Jokowi di dalam konteks mensosialisasikan hidup sehat misalnya, mempromosikannya dengan cara membagi-bagikan hadiah sepeda itu, gitu. Ya kan? Kita nggak tahu juga. Saya nggak tahu merek apa dan lain-lain, terus terang aja. Belum pernah saya cek karena saya belum pernah dapet. Mudah-mudahan Pak Jokowi dengar dan ngirim ke saya gitu. Nah, jadi tapi kalau kita beli sendiri pasti kita ngiri sesuai dengan yang karakter kita. Iya. Kalau orang yang saya tuh nggak suka dari dulu sepeda gaya-gaya sepeda lipat, gaya-gaya sepeda yang nggak suka. Saya sepeda tuh harus maco. Jadi mountain bike itu udah wajib. Dulu zaman kita ada sepeda trail loh. Iya, sepeda trail. Nah itu tuh jadi pikiran saya tuh pengen banget punya sepeda trail. Walaupun nggak pernah nyampe-nyampe juga, nggak pernah kesampaian. Tapi mountain bike dapet, udah senang, udah puas. Maco. Ada maco juga itu penting gitu. Iya, kalau orang yang simple nih kayak anak-anak bike to work kan banyak tuh pakai sepeda lipat. Jadi kalau misalkan dia udah capek kan tadi Abang bilang, kalau sepeda listrik kan ada pedal assist. Ya. Kalau dia tinggal dilipat masuk Grab car, masuk itu kan. Saya nggak akan suka. Nggak akan juga. Buat saya sepeda itu nggak usah dilipet-lipet lah. Sepeda itu tongkrongan harus jadi sepeda, harus keren, harus maco. Harus maco, ya kan? Laki-laki. Iya. Berarti kapan-kapan kita touring boleh dong? Boleh. Ke Baduy Bang besok bulan Agustus. Baduy? Iya. Nanti gini ya, kita ketemu sana ya. Apit juga mau ikut nih katanya nih. Kita ketemu di sana aja ya. Pokoknya jangan nanya saya nyampe sana pakai apa gitu. Yang penting kita ketemu di sana. Nah, Bang, kalau misalkan soal electoral insentif itu berarti memang harus ada penelitian. Ya kan tadi Abang bilang secara umum ya memang mencerminkan ya kalau misalkan pemimpinnya sehat, mereka bisa sehat berarti juga mengurus negara juga bisa lebih maksimal gitu, Bang. Nah, ada nggak korelasinya antara pemimpin yang sehat seperti yang tadi kita sebutkan sama kecerdasan berpikir dalam mengelola pemerintahan? Iya. Mensana in corpore sano, ya kan? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau jiwanya kuat berarti ya mudah-mudahan dia bisa memimpin dengan mentalitas yang kuat. Tapi juga belum tentu itu menjadikan satu hal yang tepat juga. Karena kalau kita tahu kepemimpinan Jenderal Sudirman dikala dia sakit nggak ada masalah, luar biasa sekali gitu. Artinya banyak kejadian di dalam konteks perjuangan justru terbalik gitu. Orang dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan ini justru malah mentalitasnya muncul gitu ya. Jadi tapi kalau menurut saya di dalam hal bersepeda ini tadi kan uniqueness-nya ya, ada keunikan di mana seseorang itu karakternya bisa muncul. Terus yang kedua juga mungkin korelasi bersepeda itu tadi dengan kesehatan, ya kan. Tapi juga sepeda itu juga berkorelasi dengan kerakyatan. Artinya begini. Gimana tuh Bang? Menarik tuh Bang, kerakyatan. Mungkin kan kalau nih kebetulan di sini ruangan banyak sepeda-sepeda. Saya juga fansnya sepeda soalnya. Ini gimana ceritanya Bang ini Bang? Ini Pos Indonesia ini. Ini beli atau gimana Bang? Nanti panjang lah. Panjang nih Bang. Jangan cerita lukisan, cerita sepeda dulu ya. Nah, artinya sepeda itu representasi sebetulnya adalah rakyat yang memang sebenarnya middle class below. Gitu. Representasinya ya. Karena kan logika berpikirnya yang tidak mampu membeli sepeda motor, yang tidak mampu membeli mobil gitu ya, pasti dia membeli sepeda. Awalnya. Ya sekarang gini deh, zaman dulu kan kalau kita lihat orang-orang naik sepeda ontel itu kan kita selalu mikir lagunya Iwan Fals, Umar Bakri, pegawai negeri, naik sepeda ontel kan gitu. Kan gitu aja sebenarnya. Simbol kesusahan. Jadi itu kerakyatannya. Mungkin di situ juga korelasinya sehingga para pemimpin-pemimpin ini yang katakanlah mau mendapatkan tadi electoral benefit gitu ya. Ya masuk ke ranah-ranah itu. Padahal sebenarnya udah nggak relevan lagi juga sebenarnya. Karena ya orang pada akhirnya bersepeda itu kan sekarang orang
level super kaya naik sepedanya juga yang super mewah, Betul, yang super super mewah, mahal, yang ratusan ya. juta. Ya, yang beginiin ya. Iya. Yang cuma 5 kilo. Ya. Jadi seperti itulah. Iya. Dan sepeda yang murah juga sekarang ditambah jadi mahal juga gitu. Iya, bener, upgrade ya. Makanya, jadi sebenarnya kalau menurut saya udah sedikit kurang relevan bicara seperti itu. Kecuali ya semua balik ke sepeda ontel lagi, semua ya gaya-gaya masih pakai peci, masih pakai itu naik sepeda ontel kemana-mana, pakai tas. Kan udah enggak sekarang. Orang sekarang rata-rata pegawai negeri aja udah mampu membeli sepeda motor, fasilitas untuk beli kendaraan udah banyak sekali lah untuk pegawai negeri. Bahkan pegawai negeri sekarang boleh dikata kehidupannya lumayan. Lumayan ya sekarang ya. Ya, apalagi ada gaji ke-13. Ada tunjangan untuk kinerja. Iya, makanya artinya lebih lumayan. Jadi cerita Omar Bakri itu udah kurang relevan lah. Ya. Di zaman sekarang. Ya betul. Udah kemakan zaman ya Bang ya. Bang, kalau ngomongin soal apa namanya di luar, Abang kan lama tuh balik lagi tuh. Hal-hal kayak gitu kepake nggak sih sama calon pemimpin di sana? Misalkan apa, Margaret Thatcher bersepeda, pernah nggak Bang lihat Margaret Thatcher bersepeda? Di sana itu jarang ya orang mengeksploitasi. Bukan ya, mengeksploitasi sesuatu dengan basis alat gitu jarang. Mereka kemampuan berarti? Mereka itu lebih ke arah approval dari society. Ya, misalnya begini. Misalnya kalau kita ingin masuk ke dalam society itu, gaya berpakaian kita, gaya ya bukan mahalnya berpakaian, tapi cara berpakaian kita, kemudian cara kita bicara tuh sama. Margaret Thatcher itu sebenarnya dari kaum working class. Oh, dia working class ya? Working class sebenarnya. Dia bukan dari orang-orang aristokrat. Betul. Dia dulu aksennya itu ketika ngomong itu sangat-sangat working class banget. Dan dia ketika masuk berpolitik mulai dia ganti aksennya sehingga posh banget. Posh itu seperti aristokrat Inggris ya. Sehingga ngomongnya kayak Margaret Thatcher itu udah, coba lihat, hampir semua politisi di Inggris itu posh aksennya itu, karena itu approvalnya di situ. Nah itu lebih penting ketimbang mencari sesuatu yang berbeda. Mereka monarki tapi sudah demokratik, artinya simbol apa kerajaannya tetap ada, tapi yang menjalankan penyelenggaraan negara itu rakyat. Oh gitu. Ya, tapi kalau menteri kan dalam tanda kutip apa namanya restu dari kerajaan masih tetap berlaku. Itu dalam tanda kutip. Tidak di dalam konteks menjalankan pemerintahannya, termasuk mendeklar perang itu bukan tugasnya ratu atau raja. Mendeklar perang itu ya Perdana Menteri. Iya, jadi termasuk perang Falklands yang lalu. Yang dulu itu kan Margaret Thatcher. Di tangan si apa sebutannya, si tangan besi apa Bang? Wanita besi. The Iron Lady. Iron Lady ya, Margaret Thatcher. Nah, balik lagi tuh. Mengeksploitasi alat berarti jarang dipakai sama pemimpin-pemimpin di khususnya Inggris ya? Jarang lah. Semua orang Inggris itu kan kadang-kadang pakai topi itu tuh apa namanya, topi yang khas orang Inggris itu, tongkat, kalau nggak payung, jasnya jas seperti itu udah, kayak gitu aja. Jadi ya paling ada yang bercerutu lah kayak Winston Churchill, tapi itu udah rata-rata pada zamannya itu semua bercerutu sebenarnya. Jadi Winston Churchill itu bukan bercerutu jadi khasnya, enggak. Tapi kalau untuk konsep yang tadi kita bahas ya Bang ya, kan kita kalau di kita tuh kebanyakan mengeksploitasi citra ya, termasuk bersepeda, termasuk yang lain-lain. Nah, kalau di luar itu konseptualnya kayak gitu. Jadi juga, atau politik di luar negeri itu adalah politik kolektif sih ya. Jadi bukan kita menjadikan seseorang itu raja. Itu yang beda. Itu yang beda. Rajanya kan udah ada, ratunya kan udah ada. Kalau di Inggris ya, Jadi tidak menjadikan seseorang itu, tapi dia menjadikan kolektivitas misalnya. Kalau Margaret nih jadi, kalau si katakanlah Tony Blair jadi, ini siapa yang bakal bermanfaat, yang mendapatkan manfaat kekuasaannya gitu. Bagi-bagi kue juga dong. Enggak, pastilah. Pasti ya? Di dalam politik nggak mungkin nggak berbagi kue. Tapi artinya kan mindset cara berpikirnya sudah deket-deket, nggak bisa yang terlalu jauh. Harus kolektif. Harus bisa kerjasama. Jadi makanya kalau Labour yang jadi, nggak mungkin ada menteri dari lawannya.
gitu. Dari konservatif nggak mungkin. Begitu juga kalau konservatif yang jadi, nggak mungkin nanti ada menteri dari Labor, nggak mungkin. Pasti semuanya diambil. Nah tujuannya untuk nanti balancing ini. Iya. Di kita kan udah nggak jelas mana yang mau balancing, mana yang mau oposisi, semua mau berkuasa. Iya. Bahkan mau jadi bagi-bagi kekuasaan tanpa memikirkan siapa yang mau membalancing ini semua. Iya. Jadi nanti pemerintahan jalan, kompromi di parlemen juga, udah bukan demokrasi berarti kan? Sebenarnya jadi apa namanya, trias politikanya nggak jalan. Trias politikanya nggak jalan, itu aja. Apa eksekutif? Eksekutif, legislatif, yudikatifnya nggak jalan. Ya kan, apalagi legislatif yang harusnya jadi penyeimbang gitu kan, harus mengingatkan, tapi sekarang malah jadi kayak corong gitu ya Bang. Yudikatifnya juga nggak jalan. Karena muara balancingnya nggak ada. Yudikatifnya juga nggak jalan. Coba aja. Iya. Ya kita nggak mau mempertajam ini, tapi kan ada satu ketimpangan di situ kan. Betul. Karena yudikatifnya nggak jalan, semua yang nggak jalan. Betul. Bang, berarti panjang lebar di Inggris atau di luar gitu ya, mereka tidak menjadikan sepeda sebagai alat eksploitasi elektoral dan yang lain-lain. Nah, kalau nanti abang jadi pejabat lagi, saya mau udah jadi pejabat berkali-kali. bisa jadi gubernur atau bisa jadi presiden, apa yang abang akan lakukan untuk bahasanya memperbaiki persepedaan nasional? Sebenarnya jangan bicara jadi pejabat. Kalau Allah memberikan amanat, amanatnya mau diapain? Amanatnya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi amanatnya Allah, bukan amanatnya siapa-siapa. Amanat Allah itu ada hubungannya sama amanat rakyat juga, amanat negara dan lain-lain. Itu. Jadi jangan merasa jadi pejabat itu berkuasa tentunya. Pejabat itu sebenarnya justru harus berpikir kita ini serving ya. Nah, inilah mindset politik yang harusnya dibangun. Tapi ya sekarang udah semakin jauh daripada idealisme seperti itu. Ya kalau kemudian kalau saya sebenarnya begini, saya tuh lebih seneng berbicara di dalam konteks yang ngadu gagasan gitu ya, ketimbang kita ngadu isu gitu. Gagasan itu lebih ke arah mulai dari satu titik kita sekarang di mana, nah kemudian gagasannya di 5 tahun kemudian ini titiknya mau sampai di mana. Dari situlah kemudian kita menjelaskan ya yang namanya gagasan-gagasan kita mencapai titik di sana itu tujuannya. Ya terserah, bisa macam-macam kan, tergantung kita mau jadi apa. Kalau mau jadi gubernur, dengan jadi bupati, jadi wali kota, jadi menteri, jadi presiden, jadi wapres, itu beda semua. Nah, tergantung. Tapi kita harus bisa memetakan sebenarnya langkah-langkahnya secara real. Ini loh, tahun pertama kita begini, caranya begini, tahun kedua loh begini. Nah, sekarang saya nggak pernah ngelihat ada satu siapapun gitu ya, figur pemimpin yang kemudian berpikirannya sedetail itu. Jadi lebih ke arah mereka mencoba menyenangkan banyak orang, banyak pihak. Pendapat-pendapat kadang-kadang malah nggak perlu. Ya. Seharusnya kita tetap konsisten, fokus di dalam hal-hal yang memang esensial gitu ya. Bagaimana, apakah keberadaan sesuatu ini menjadi penting untuk kemajuan negara ini atau enggak gitu, kira-kira gitu. Kalau wajib mau nggak mau dengan segala daya upaya, dengan biaya, dengan katakanlah darah ataupun dengan nyawa, ini harus ada. Itu harus dicapai gitu. Tapi ada juga hal-hal yang memang nggak perlu. Kadang-kadang cuma jadi gurauan atau jadi cemoohan atau jadi kritikan, biarin aja. Biarin aja gitu. Nggak mesti semuanya kita buat orang seneng gitu. Tapi di dalam konteksnya itu ya itu. Ini harus nyampe, ini harus nyampe, ini harus nyampe. Nah sekarang yang saya selalu berkali-kali bicara, pernah kita ngobrol juga dua minggu lalu kalau nggak salah itu tentang penguasaan teknologi gitu. Kalau kita bermimpi 2040-an, 2045 katanya mau menjadi top 5 atau top 4 ekonomi dunia, kita nggak nguasain teknologi, saya nggak melihat itu ada gitu. Jalur ke sana. Gitu. Jadi memang PR bangsa kita berat banget nih Bang ya.
Ya sebetulnya begini, kalau itu dijadikan tanggung jawab ataupun program kerja seseorang, misalnya itu seorang presiden, atau seorang gubernur, atau seorang, jadi berat. Tapi kalau itu menjadi PR-nya negara Republik Indonesia dan rakyatnya secara menyeluruh dan bisa disosialisasikan oleh pemimpin-pemimpinnya dengan baik, itu sebenarnya nggak menjadi yang susah. Karena kan kita ada 270 jutaan orang. Iya, boom population. Nah, orangnya juga pinter-pinter katanya. Tinggal gimana nih memberdayakan manusianya. Ya kalau semuanya bergelendotan ke negara, ya nggak bisa. Ini harus ada caranya gitu. Nggak berdikari ya Bang ya, nggak berdiri di atas kaki sendiri. Oke, panjang lebar. Sebenarnya gue masih punya satu pertanyaan lagi. Ini serius tadi ya? Menurut saya belum serius juga. Berarti kita akan bahas sesuatu lagi yang lebih serius nih ya kan? Oke, kalau begitu Bang, tadi Abang udah jelasin panjang lebar. Makasih banyak nih Bang atas waktunya. Mantap. Minggu depan kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Mungkin dengan apa? Nanti kita akan berkembang lagi Bang. Ya, dari sepeda ke sepeda motor. Sepeda motor. Bang Pum juga ada yang apa namanya motoran, motoran. Mudah-mudahan kita bisa ikut join touring sama Abang nih, baik pakai sepeda atau pakai motor. Ayo kita cari waktu lah. Cari waktu biar sekalian. Di syuting. Syutingnya di outdoor. Ya, apalagi Vicky demen banget nih outdoor Vicky ya. Katanya bagus ya ke arah peak gitu sekarang ya. Bagus peak, tapi lebih ke arah road sih. Kalau Abang kan MTB ya, suka. Ayo, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Ya. Ke Baduy. Yang penting kalau saya sih, kalau udah kaki agak sedikit sakit, saya nggak mau maksain. Loading Bang. Iya, maksudnya istilahnya kita pas lagi apa namanya enak, boleh. Kalau enggak, jangan gitu. Nanti udah tua-tua kayak gini, tiba-tiba bengkak atau apa, wah banyak hal lah. Iya, betul. Enggak, sebenarnya sih olahraga perlu, tapi jangan berlebihan. Jangan memaksa. Betul. Bahkan kalau beberapa teman-teman gue itu yang ada umurnya 65, 71. Kalau dia ngerasa oke, itu nggak ada masalah. Cuman kan persoalannya orang beda-beda ya. Betul. Nggak bisa dibilang bahwa ini umur 50, umur 60, umur 40. Ya umur yang 30 aja meninggal udah banyak kok sekarang kok gitu. Jadi kemarin Abang juga pasang status kan. Iya makanya. Temen ada yang meninggal. Itu dia. Jadi nggak jamin umur itu. Ya siap. Kalau begitu, oke, Sobat Kedai Pena, sampai jumpa lagi di program PHD Corner Podcast Kedai Pena selanjutnya. Sampai jumpa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.